Shalom Bapak Ibu yang diberkati. Sekali lagi saya bertanya, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini Jumat 17 Juli 2026, kembali Mana Surgawi hadir dengan renungan yang berjudul Meminta Hikmat Tuhan. Mari sama-sama membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan Stanlow, seorang pria dari Lancashire, Inggris, sedang menghadapi masalah keuangan. Ia punya hutang yang besar. Sebenarnya ia punya aset yang bisa dijual, yaitu rumah mewahnya seharga 650.000 pound sterling, atau sekitar 13 miliar. Tetapi rumah itu tidak laku dijual. Dalam kondisi terdesak uang, Dunstan berpikir keras bagaimana agar rumah tersebut laku terjual. Akhirnya ia pun punya ide. Idenya bukan ide yang biasa-biasa, tetapi betul-betul di luar cara yang biasa. Alih-alih menunggu pembeli tunggal yang kaya, Dunstan memutuskan untuk menjual tiket undian online. Harga tiketnya cukup murah, hanya 2 pound sterling atau sekitar 40.000. Setiap tiket yang terjual akan diundi untuk memenangkan rumah mewahnya. Dengan hanya membeli tiket seharga 40.000, seseorang berkesempatan memenangkan undian dan memiliki rumah seharga 13 miliar. Ternyata ide Dunstan ini berhasil. Sangat banyak orang yang tertarik dengan penawarannya. Ini sungguh menakjubkan dan melampaui ekspektasi Dunstan. Hampir 500.000 tiket online terjual habis. Dari pembeli sebanyak itu, total pendapatan yang terkumpul mencapai 890.000 pound sterling atau sekitar 16,9 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari harga jual rumahnya yang 13 miliar. Dan Stanlow tak hanya berhasil melunasi hutangnya, tetapi juga sukses menyerahkan rumahnya kepada pemenang undian yang beruntung. Dia adalah Mary Segar, seorang pekerja pabrik dari Warrington. Mary hanya membeli 20 tiket dengan biaya 40 pound sterling atau sekitar 800.000. Tetapi mendadak menjadi pemilik rumah mewah. Dan Stanlow adalah seorang yang tidak menyerah begitu saja ketika menghadapi kebuntuan. Dia terus berpikir, menemukan ide, serta mencari solusi atas persoalan yang dia hadapi. Demikianlah seharusnya kita bertindak di dalam menjalani hidup dan menghadapi persoalan. Kita harus mencoba berbagai solusi yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk itu kita perlu berpikir, merenung, dan meminta saran orang lain juga. Tetapi di atas semuanya itu kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Hikmat ini sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan hari-hari, serta dalam menemukan solusi atas persoalan hidup. Satu hal yang mungkin kita tidak sadari adalah bahwa kita jarang berdoa secara khusus untuk meminta hikmat dari Tuhan. Bahkan ketika kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan hikmat-Nya. Menariknya, Yakobus dengan jelas mengajarkan agar orang Kristen yang berkekurangan hikmat memintanya kepada Tuhan. Yakobus mengatakan agar kita memintanya dengan iman. Jangan bimbang. Ayat ini mungkin kita sudah tahu, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa ayat ini secara spesifik berbicara tentang meminta hikmat kepada Tuhan. Memang apa saja bisa kita minta kepada Tuhan ketika kita membutuhkannya. Tapi seberapa sering kita meminta hikmat kepada Tuhan tatkala kita membutuhkannya? Kata-kata bijak. Tuhan tidak pernah menolak orang yang meminta hikmat kepadanya, jika hal itu memang berguna bagi kita. Mari kita akan lanjutkan dengan berdoa. Bapa, beri aku hikmat-Mu untuk menjalani hidup dan menghadapi berbagai persoalanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya.
Tuhan Yesus memberkati.